Selamat pagi Indonesia dan selamat datang di Dorma Tekno. Dengan gua Arif. Setelah kemarin kita banyak bahas HP baru dari Xiaomi CS, kali ini giliran Realme yang merilis jagoan baru mereka, yaitu Realme 8 dan Realme 8 Pro. Apakah HP ini layak untuk dikepoin dan juga bisa jadi target buat upgrade HP kalian saat ini? Mari kita cari tahu bareng-bareng. So, sebelum ngebahas lebih detail lagi, langsung aja kasih like dulu video ini, lalu subscribe buat yang belum, biar nggak ketinggalan update terbaru di industri teknologi berikutnya. Kalau udah, let's get started. Realme 8 CS ini resmi diperkenalkan dan memulai debutnya di negara India. Biasalah, ya mabesnya Realme emang di sana. Jadi maklumin aja kalau misalkan Indonesia dan negara lain dapatnya belakangan. Dan sesuai dengan acara perilisannya, HP ini kelihatannya menitik beratkan pada spesifikasi dan fitur-fitur kameranya dibandingkan dengan aspek yang lainnya. Emang sebagus apa sih kameranya? Untuk Realme 8 Pro, dia menggunakan 4 buah sensor di kamera utamanya nih guys. Sensor utamanya adalah Samsung HM2 108MP 1/1,52 inci. Sensor ini dibekali dengan teknologi unggulan seperti Smart ISO dan 9-in-1 pixel binning untuk menghasilkan gambar yang detail di siang hari dan juga jernih di malam hari. Dengan resolusi 108MP juga memungkinkan perbesaran digital hingga 3 kali. Tapi nggak cuma support digital zoom aja, HP ini juga support optical zoom 3 kali. Kemudian sensor keduanya adalah 8MP ultrawide plus 2MP macro lens dan 2MP depth sensor. Plus di depan ada kamera selfie 16MP. Dengan kamera-kamera ini kita bisa bikin banyak mode gambar seperti Starry Time-Lapse Video buat bikin video time-lapse bintang bergerak, Tilt Shifting Mode buat bikin efek bokeh di foreground dan background, terus bisa bikin beberapa cinematic portrait seperti neon portrait, dynamic bokeh portrait, sama AI portrait. Lalu fitur selfie-nya juga nggak ketinggalan seperti AI Beauty, Portrait Mode, dan Selfie Super Nightscape. Ada juga fitur lain yang lumayan oke seperti Dual View Video dan Ultra Nightscape Video. Banyak banget deh pokoknya. Sampai-sampai setengah acaranya cuma buat ngebahas kameranya aja. Kemudian untuk varian Realme 8, dia juga menggunakan jumlah dan jenis sensor yang sama namun sensor primernya berbeda. Dia menggunakan sensor primer 64MP. Selain itu, semuanya sama termasuk fitur dan juga mode kameranya. Lanjut ke bagian bodi dan layarnya. Bagian bodi HP-HP Realme sebelumnya banyak banget dikritik karena terkesan gitu-gitu aja modelnya. Tapi kali ini menurut gua agak fresh karena dia nggak lagi menggunakan finishing panel belakang yang shiny seperti sebelumnya. Namanya adalah Anti-Glare Crystal Process. Walaupun masih mengkilau, tapi kali ini agak kalem lah. Dan gradasi warnanya juga lebih soft. By the way, materialnya ini plastik yang di custom sedemikian rupa layaknya kaca. Biasalah, kayak sebelum-sebelumnya. Biar nggak gitu-gitu aja, Realme 8 Pro punya varian yang spesial nih. Dengan material fluorescent yang bisa nyala di kegelapan di bagian kamera bump dan font Der Tulip. Varian spesial ini namanya Illuminating Yellow. Namanya agak kontroversial ya. Takut disambung-sambungin sama teori konspirasi nih. Kemudian lanjut ke bagian frame-nya. Di sini ada slot dual SIM plus micro SD dedicated, port USB-C, dan speaker grill yang sudah berlabel high-res untuk kedua tipe smartphone. Tapi sayangnya speakernya belum stereo. Kemudian di bagian layar, Realme menggunakan spesifikasi yang sama untuk kedua model. Panel layarnya udah Super AMOLED. Dan tentu aja udah support always on display dan juga pakai teknologi pemindai sidik jari di balik layar. Nah ini nih HP yang kalian pengen. Kemarin ada yang protes kan sama merek sebelah yang layarnya AMOLED tapi fingerprint sensornya ada di tombol power. Layar ini mendukung resolusi Full HD+, punya kecerahan puncak 1000 nits, mendukung touch sampling rate 180Hz, support fitur ala-ala DC dimming, sudah punya mode perlindungan mata, dan yang paling gue senang adalah posisi notch-nya di pojok atas. Refresh rate-nya berapa bang? Ya karena nggak dimention di acara sih pastinya standar lah 60Hz. Wajar lah AMOLED harga segini. Selanjutnya kita bahas bagian dapur pacunya. Mulai dari Realme 8 Pro dulu nih. Varian Pro ini menggunakan SoC Qualcomm Snapdragon 720G. Iyap, bener banget. Ini adalah SoC yang sama yang digunakan di Realme 7 Pro dan bahkan di Redmi Note 9 Pro kemarin nih.
Gua nggak habis pikir kenapa masih aja pakai SoC ini. Padahal kemarin banyak banget yang kritik soal ini karena SoC ini dikira downgrade dari Snapdragon 730G. Padahal mah 720G itu kan versi tweaknya 730G. Cuma namanya aja yang emang lebih rendah. Kenapa sih Realme 8 Pro ini nggak pilih pakai 732G sekalian kayak Redmi Note 10 Pro Max yang secara kasta emang head to head? Jawaban yang paling make sense sih ya pastinya buat neken harga atau emang mau nyari cuan yang lebih banyak. Dua itu aja sih. Tapi terlepas dari itu, alasan teknis Realme memilih SoC ini adalah karena dia punya peningkatan performa yang banyak dari generasi sebelumnya. Mulai dari performa CPU, GPU, sampai artificial intelligence-nya. Oke, itu aja. Realme bahkan nggak ngebahas banyak soal dapur pacunya. Jadi kayak kurang pede gitu. Malahan langsung lompat ke antarmukanya yang menjadikan Realme 8 series sebagai HP pertama dengan Realme UI 2.0 out of the box. UI ini adalah cerminan dari 3 hal, yaitu creativity, sociality, dan productivity. Tersedia juga 100 lebih opsi kustomisasi di dalamnya. Sekarang giliran Redmi 8. Varian reguler ini menggunakan SoC dari MediaTek bertipe Helio G95. Lagi-lagi nggak ada peningkatan dari Realme 7 tahun lalu yang juga pakai SoC ini. Alasan SoC ini dipilih lagi adalah karena SoC ini adalah SoC 4G yang paling powerful di segmen harganya. Meskipun begitu, tetap aja nggak otomatis menjadikan Helio G95 ini di atas kertas lebih powerful dari Snapdragon 732G. SoC yang dipakai Redmi Note 10 Pro yang secara segmen adalah lawan terberatnya. HP ini juga dibekali dengan sistem pendingin cairan. Kemudian di sektor baterai, Realme 8 Pro mendapatkan kapasitas baterai 4500 mAh yang disertai dengan teknologi pengisian Super Dart Charge 50W yang bisa mengisi penuh daya dalam waktu 47 menit aja. Dan dalam kotak pembeliannya dikasih adapter charger 65W. Untuk Realme 8, kapasitas baterainya 5000 mAh dengan teknologi pengisian Dart Charge 30W yang bisa ngisi penuh kapasitas baterainya dalam waktu 65 menit. Udah, daripada debatin soal speknya, coba kita lihat dulu berapa harganya. Realme 8 Pro ini punya 2 varian storage, sedangkan Realme 8 punya 3 varian storage. Setidaknya ini yang dijual resmi di India. Untuk Realme 8 dibanderol mulai dari Rp14.999 atau sekitar Rp2.990.000. Sedangkan Realme 8 Pro dibanderol mulai dari Rp17.999 atau sekitar Rp3.589.000. Khusus untuk Realme 8 Pro ada program khusus yaitu Real Upgrade Program, di mana konsumen bisa membeli Realme 8 Pro dengan harga 70% dari harga retailnya. Sisanya 30% bisa dibayarkan setahun kemudian. Tapi ini khusus di negara India aja. Nggak tahu sih di Indonesia bakalan diadopsi atau enggak. Well, itu dia guys, Realme 8 dan 8 Pro. Kalau misalkan boleh ngasih pendapat sih, kayaknya Realme ini mulai kewalahan ya buat mepet marketnya Redmi dan juga cara jualannya. Ditambah lagi ada Poco yang muncul dan mulai menggarap segmen market yang sama. Jadi mereka di tahun ini lagi coba-coba nih ceritanya buat mengalihkan fokus mereka dari yang tadinya lebih galakin spek dapur pacu, sekarang jadi beralih fokus ke hal-hal yang selama ini sudah sukses Oppo dan Vivo lakukan, yaitu dengan menonjolkan fitur-fitur dan kemampuan kameranya. Perkara dapur pacunya dinilai kentang, tenang aja masih ada salesnya yang bisa mengalihkan fokus pelanggan ke nilai jual utama mereka. Kalau menurut kalian gimana guys? Silahkan kasih pendapat kalian di kolom komentar. Segitu aja videonya. Jangan lupa like video ini dan bagiin ke sosial media kalian kalau kalian suka, atau silahkan dislike 2 kali kalau kalian nggak suka. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk support kalian ke channel ini. Ari pamit dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye guys.